Lalu pada waktu itu kita rugi itu. Kan kita nggak tahu cara pakai pola macam mana. Usaha Pak D ini dari ikan nih apa sih artinya untuk Pak D? Pendapatannya berapa sih Pak D? Boleh dibocorin nggak Pak D? Ya kalau Dari ikan ini Pak D? kalau kita serius, semua hasil tuh sekitar. Di sini harus peran pemerintah tuh harus hadir sebenarnya dengan petani-petani ikan ini. Mengapa demikian? Saya mengatakan gitu. Sekarang ini kan kami memanggil petani-petani muda nih. Tentunya petani muda. Karena apa? Di kolam itu tidak ada lagi petani muda. Petaninya tua semua. Ya, bahwa bisnis ikan itu menjanjikan. Tapi dengan dapat keuntungan. Nah, itu makanya kita mengajak kepada pemerintah, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ayo galakkan. Mentari pagi hangat menyapa, burung berdecau di dahan cemara. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, senang rasanya bisa menyapa. JB People, hari ini saya Fitri Amalia bersama Pak D Sutiono, pengusaha ikan lele di Kota Jambi. UMKM. UMKM Pak D ya. Dan saat ini kita bakal ngobrol dengan Pak D soal awal mula, tantangan, dan pelajaran penting menjadi pengusaha. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak D. Terima Mbak Fitri, kasih Pak D. Ya. Pak D, untuk modal budidaya ikan Pak D pertama kali ini berapa sih Pak D waktu itu? Jadi begini, awal mulanya kita mulai bermain ternak ikan lah ya. Kalau dikatakan pengusaha belum lah. Sifatnya masih skala kecil. Karena kita masih mengurus usaha kecil UMKM. Ada NIB-nya. Lalu kita ini mulai berawal itu di tahun 2020 pada waktu itu zaman COVID kalau tidak salah. Kita merasa terpanggil. Harus memang kita nih harus punya tekad untuk penyediaan pangan. Kita harus punya tekad pangan. Jadi paling tidak untuk kita dulu lah. Untuk kita dulu. Jadi di awal dari situ. Jadi kita mulai ada tanah, sebidang tanah pada waktu itu. Kita akan buat kolam. Jadi alhamdulillah terbuatlah kolam. Ada 5 kolam dengan ukuran sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita ada kategori pelihara gurami yang sifatnya jangka panjang, 1 tahun baru panen. Jangka menengah ada patin, itu 6 bulan sampai 7 bulan. Nah, yang menarik ini lele. Lele ini panennya bisa jangka pendek, 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan dengan kita dulu mulai belajar itu baru punya bibit 20.000 lah. Dengan modal kalau beli bibitnya itu sekitar Rp100 dulu. Kalau sekarang harganya paling murah tuh sudah Rp115. Nah, jadi dengan tekad itu, lalu pada waktu itu kita rugi itu. Kan kita nggak tahu cara pakai pola macam mana melihara lele ini supaya panen 20.000 ekor ikan tuh panennya 20.000. Ternyata tidak. Nah, terjadi penyusutan yang sangat luar biasa, ya dah. Dari pemilihan pembibitan lele itu sangat seperti intensif lah ibaratnya. Ternyata lele itu perlu dengan perawatan yang seperti harus diperhatikan. Dari pola makannya, dari pola perkembangannya, pertumbuhannya. Lalu pada waktu pertumbuhan itulah di situ kita lengahnya. Sementara lele itu harus disortir gitu loh. Bisa membedakan yang mana yang sifatnya A, ukuran B, dan ukuran C. Nah, ternyata pada waktu itu kita enggak memisahkan itu. Langsung aja ya Pak? Langsung. Nah, jadi ikan yang 20.000 tuh kita hitung-hitung itu tinggal kurang lebih separuh begitu loh. Nah, karena kanibal sifatnya kan lele kan. Nah, dari pelajaran itulah kita bangkit, oh seperti ini polanya. Nah, yang kedua masalah pakan juga. Masalah pakan juga itu mempengaruhi perkembangan dari lele ikan tersebut. Mengapa begitu? Proteinnya harus tinggi. 34% kalau di label karung pakan bagus itu. Cuman harganya semakin tinggi protein pakan ikan itu harganya semakin tinggi. Kalau proteinnya rendah, harga pakan itu semakin rendah. Nah, kita pada waktu itu nggak tahu dengan protein ikan tadi. Nah, disinilah kita mengajak pada seluruh peternak untuk
melihat sebenarnya. Nah, di sini harus peran pemerintah tuh harus hadir sebenarnya dengan petani-petani ikan ini. Mengapa demikian? Saya mengatakan gitu. Sekarang ini kan pengusaha-pengusaha pakan ini sudah terlalu banyak. Merek ini, merek itu, merek itu lainnya banyak. Jadi mereka mengadu protein-proteinnya. Nah, baru belakangan ini kita ketemu protein yang bagus dengan hasil 100%. Misalnya 100% itu pakan misal habis 2 ton, dapatnya 2 ton, itu tidak bisa mengingkari itu. Itu, gitu loh. Ada kurang-kurang dikit 95 itu biasa. Mungkin itulah perkembangan kita mulai menggali usaha pembesaran ikan lele itu, mungkin itu. Kan tadi Pak De awal mula bilang Pak De rugi. Emang udah keluar modal berapa Pak De untuk ya pada waktu itu kan kita sebagai pilot projectnya ikan 20.000. Ikan 20.000 dengan pakan jumlahnya tuh pada waktu itu belum kita catat dalam pembukuan. Ternyata kita estimasi loh, hasil lele ini kok rugi gitu loh. Modal habis 10 juta kok uang kita tuh dapatnya cuma 7 juta. Berarti kan kita rugi. Mana lagi rugi uang, mana lagi rugi tenaga. Nah, di situ. Nah, dari kerugian bangkitnya tadi itulah kita bisa mencermati dan belajar. Dari mana celah-celahnya? Celah-celahnya itulah yang kita tutup. Jadi dengan pembelajaran itu, dengan otodidak sendirilah. Kalau belajar di buku itu bisa aja teori, tapi lapangan itulah yang bisa menentukan untung rugi kita di lapangan itu, Mbak Fitri. Jadi tidak bisa kita mengandalkan teori. Teori boleh begini-begini. Memang teori menghasilkan ikan 10 kilo kalau kita bagi ikan 20.000. Kalau kita bagi 6 sekilo, hasilnya pasti sekian kilo kan? Tapi tidak seperti itu gitu loh. Nah, itulah mungkin panjang berarti prosesnya. Prosesnya panjang, pembelajarannya panjang seperti itu. Jadi harus cermat lah. Betul. Oke Pak De. Nah, sebelum ada kolam keramba nih Pak De. Memang sebelumnya Pak De itu gimana sih untuk kondisi kehidupan Pak De sendiri? Apa nih kegiatan Pak De sehari-hari? Sebenarnya saya nih awal mulanya tuh termasuk profesi saya ini di listrik. Sesuai dengan keahlian saya di bidang kelistrikan. Jadi di listrik, lalu ya alhamdulillah ada rezeki tahun 2009 ikut seleksi caleg. Ya, alhamdulillah pada tahun 2009 itu kita jadi mewakili dari masyarakat Jambi Timur Pelayangan. Alhamdulillah sampai 3 periode loh, Mbak Fitri. Di DPRD Kota Jambi, ya itulah berkat mungkin ya masyarakat sudah percaya dengan kita kan. Ya itulah. Lalu dengan purnanya kita jadi DPR, kita menggali hobi dan menggali bisnis. UMKM inilah menjadi peternak lele. Tapi profesi listrik tetap profesi listrik. Kalau masyarakat masih membutuhkan pemasangan listrik, pemasangan apapun, masih siap kita melayani masyarakat untuk itu. Mungkin itu. Siap Pak De. Ini kan Pak De banyak kegiatan kan? Di ikan juga, di instalasi listrik juga, belum lagi kegiatan Pak De yang lainnya. Pernah nggak sih Pak De merasa stagnan, bosan gitu untuk menjalani usaha ikan Pak De nih Pak De? Tidaklah, semuanya tuh dari niat lah. Semuanya dari niat. Jadi memang hidup itu kalau kita bawa malas, tetap malas. Tapi kita harus punya tekad jiwa semangat. Yang mana kita tugas pagi, itu jelas rutinitas kita, habis sholat subuh, kita berjalan, jogging trek sebentar, lalu tugas negara mengantar anak ke sekolah. Nah, mengantar anak sekolah itu kan jam 6:30 tuh. 6:30 sampai sekolah kan jam 7 kurang. Kita langsung ke kolam. Langsung ke kolam, melihat bisnis kita. Kan gitu. Nah, lalu sampai jam 9 atau jam setengah 9 kita pulang. Ada kegiatan apa? Nah, itu kegiatan. Lalu sepulang dari kerjaan, misalnya setelah sholat asar, kita ke kolam lagi. Kan ikan tuh perlu asupan. Kalau ikan itu memang harus disiplin. Dalam artian disiplinnya, kalau makannya jam 7 pagi, jam 7 pagi. Kalau sore, makannya jam 4:30 sore, 4:30 sore. Nah, itu jangan sampai telat, itu pokoknya. Jadi kalau mereka itu sudah ngumpul itu. Kalau jam-jam segitu sudah ngumpul. Nah, jadi kalau pemirsa tuh mau
tahu trik mancing, Heeh. pada waktu jam-jam itulah ikan mau makan. Nah, itu jadi itu. Oh gitu ya. Sudah punya bener. triknya seperti itu. Siap, Kalau siap. panas matahari ikan tidak mau makan, jarang Iya, gitu. Nah, itu. karena Kami atas sudah naik. menguji gitu kan. Mm-mm. Pada waktu di atas jam 10, ikan tuh makannya kecil dikit. Makan tapi dikit. Nah, kalau Oke. beda dengan jam 7 pagi, nah, itu makannya lahap. Balik lagi lapar-lapar Jadi ya Pak. ya, jadi jam di atas jam setelah sholat asar, Mm-mm. ikan lagi makannya lahap lagi itu. Nah, kalau malam malah kurang makannya. Oke siap Pak. Ya. Berarti memang nggak pernah ada rasa bosan ya Nggak dengan bisa. rutinitas itu, Harus Pak De? tetap semangat. Oke Ah, siap. Nah Pak De, Hmm. kalau untuk hasil penjualan per bulan Pak De dari ikan Pak Ya. De ini kan ada 3 jenis ikan nih Pak Iya. De. Yang mungkin yang paling menjanjikan ya ikan lele tadi kan Pak De cerita. Iya. Karena lebih cepat juga kan. Iya. Berapa tuh Pak De kalau boleh tahu? Kita ini tergantung di pasaran. Oke. Kalau pasaran pas lagi tinggi, Mm-mm. petani diuntungkan. Kalau di pasaran petani tidak diuntungkan, sepertinya apa? Contohnya ya, sekarang kita di Kendala di ayam. Mm-mm. Sekarang masyarakat kita identiknya bahwa makan ayam tuh keren. Oke. Saya sudah pernah hasil survei dengan ibu-ibu. Hari ini masak apa, Bu? Gulai ayam, sop ayam, sambal ayam. Iya. hampir tiap Kelihatannya hari. tuh mewah. Mm-mm. Ketimbang hari ini apa? Nyambel ikan, gulai ikan. Nggak begitu keren. Nah, jadi kita ini persaingannya mohon maaf dengan ayam. Betul. Harga ayam itu hasil investigasi saya. Di kandang itu petani itu sudah dipatok dengan harga tertentu. Kalau ikan belum tentu dipatok seperti itu. Tergantung. Kalau ayam, nah ini kalau di pasar, kita sudah menyelidiki di pasar induk Talang Banjar. Mm-mm. Kalau harga ayam mahal, ya, Iya. misalnya di atas 30-an gitu, Iya. nah, harga ikan mulai itu Naik juga Pak. naik. Tapi sedikit, Mm-mm. naiknya 1.000, 2.000 gitu. Tapi mempengaruhi. Tapi kalau harga ayam murah, di bawah 30, gitu ya, Mm-mm. itu ikan kalah. Oh. Jadi pasokan penjual yang tadinya menghabiskan 100 kilo, dia kadang-kadang ngambil ikan tuh cuma 50 kilo. Iya. Nah itu mempengaruhi faktor petani. Karena apa? Petani ini sifatnya ikan lele itu tidak bisa nunggu. Oke. Karena iya, dia betul. ditunggu aja 1 minggu, timbangannya itu lebih dari 6 sekilo. Bisa nanti 4 sekilo, 5 sekilo. Masyarakat kan tidak mau beli itu. Harganya murah. Nah, petani merugi itu. Nah, kalau harganya standar, lele pernah harganya sampai 19.000 di kolam. Mm-mm. Berarti di pasar bisa harganya 25, 27. Nah, itu. Nah, sekarang ini harga sedang. 1 kilonya 18.500. Jadi, petani itu masih bisa senyum lah. Karena masih harga pelet itu masih berimbang-imbangan, masih plus minusnya masih dapat petani itu 20% sampai 15% keuntungan. Nah, Oke. di sini mengapa peran pemerintah harus hadir? Harga pupuk ada subsidi, Betul. ya. Mm-mm. Mengapa harga pakan tidak pernah ada subsidi? Pakan ikan terutama Pakan ya Pak De, ya. ikan. Sementara pemerintah dengan menggalakkan, ayo gemar makan ikan. Padahal protein ikan kan bagus untuk kesehatan dan perkembangan tubuh anak. Tapi pemerintah tidak pernah hadir untuk mensubsidi ini. Sementara pemerintah memberi bantuan hanya peralatan giling. Tapi bahan bakunya di mana? Di pakan. Bahan bakunya apa? Seperti bahan baku kalau mandiri itu kita perlu ikan ruca atau orang kita itu kan ruca atau ikan sampah, yang ikan yang tidak dijual oleh nelayan. Betul. Itu di daerah kampung laut dengan Nipah kita pernah survei harga ikan itu sampai harganya 3.500 sampai 4.000. Lalu perlu dengan katul, perlu dengan poles, perlu dengan konsentrat. Nah, ini kan harus semuanya cari bahan baku. Betul. Sementara kalau ikan 30.000 itu 1 hari menghabiskan 2 sak 30 kilo. Berarti 60 kilo 1 hari. Kalau 60 kilo dikalikan sekarang nih dengan harganya 372.000, berarti berapa itu sehari petani mengeluarkan kos itu. Nah, jadi imbang-imbangannya harga pakan harus sebenarnya standarisasinya tuh angka 11.000 sampai 10.000 lah, baru petani sejahtera. Mungkin itu Mbak, kendalanya di situ. Karena harga ikan pemerintah tidak pernah ngatur. Betul. Kita kalah dengan petani-petani luar. Contohnya di daerah tetangga
kita kan, Sumatera Selatan, dari Padang, itu kan sumber daya alamnya mereka mendukung. Perkembangan ikan cepat besar. Kalau kita kan mengandalkan air kolam yang tak ada hujan. Betul, betul. Jadi kan pH-nya harus kita perhatikan. Itu semuanya harus. Pokoknya jelimet lah gitu kalau ikan tada kolam itu. Memang asupan dan air kolam itu harus kita jaga supaya gimana? Supaya bagus dan ikan pertumbuhannya cepat besar. Mungkin itu Mbak, kendalanya di situ. Siap, Pak De. Untuk cukup jadilah, untuk sejahtera belum kalau untuk petani ikan. Gitu Ya, mungkin itu. Tapi ada nggak sih waktu-waktu tertentu petani ikan ini tersenyum manis sih Pak De? Mungkin ada season-season pada waktu kapan sih gitu harga ikan lagi tinggi-tingginya gitu? Nah, kalau lagi pernah kita waktu zaman Pak Gubernur yang hobi gemar ikan, dulu kan ada festival gemar makan ikan. Festival bakar ikan. Pernah dulu memecahkan rekor muri kalau tidak salah itu. Itu petani diuntungkan. Jadi petani diuntungkan. Jadi pemerintah memborong ikan kepada seluruh petani untuk dibuat festival bakar ikan. Nah, maunya pemerintah itu harus peka. Jadi mereka dengan harga tinggi. Jadi dengan harga mereka harus langsung beli dengan petani. Iya, betul. Yang tadinya mereka jual 19.000, mungkin dengan negara hadir membeli ikannya bisa kan harga 30, ada harga 22, harga 21.000, kan mereka senyum. Iya, betul. Dengan dapat keuntungan. Nah, itu makanya kita mengajak kepada pemerintah, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ayo galakkan festival bakar ikan itu, Pak. Jadi sehingga masyarakat bisa menikmatin apa yang menjadi program kerja Pak Gubernur untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin itu. Mantap, Pak De. Oke, Pak De. Lanjut. Nah, ini kan Pak De ternaknya tuh dalam jumlah yang besar ya, Pak De. Ya. Kesulitan nggak sih Pak De untuk mencari penampung atau pembeli, atau apakah tantangannya dalam memasarkan ikannya apa nih Pak De sekarang? Ya, di sini ada kelemahan kita. Kita ini ada sistem broker. Misalnya kita ngambil pakan dengan agen atau subagen. Mereka nih yang kadang-kadang menerima ikan kita. Jadi betul. Petani sekarang ini bekerja sama kemitraan dengan subagen dari pakan tersebut. Lalu subagen tersebutlah yang mengambil ikan itu. Ya, biasanya nah, gitu. petani tinggal melihat nota. Berapa misalnya kebutuhan kemarin ikan 25.000. Dari mulai ukuran 34 itu sekecil pipet aqua itulah. Itu kan memerlukan pakan F500. Lalu naiknya lagi F800. Udah itu langsung F1000, FB1000 dan -1. Nah, di sini kalau dari yang tingkatan bibit sampai F1 itu, petani masih bisa terjangkau, bisa beli. Masih bernapas. Tapi kalau sudah ke -3, itu satu saknya sudah 370-an lah. Makin tinggi harganya. Makin tinggi. Nah, jadi di situ ikan 25.000 itu kemarin kita sudah uji menggunakan pakan yang proteinnya bagus. Saya tidak mau nyebut merek, nanti saya promosi pula katanya kan. Siapa deh? Dengan 80 sak 30 kilo itu, dengan jumlah kalau ditonasikan tuh sekitar 2 ton lebih lah. Nah, alhasil ikan kita dengan ikan sekian itu menghasilkan 2 ton 200. Berarti kan imbang. Ya. Dengan penjualan, dengan hasil produksi, dengan hasil panen, seimbang. Tinggal di harga. Nah, adalah labanya. Disitulah. Nanti bisa dihitung sendirilah. Labanya berapa nanti takutnya masyarakat berbondong-bondong tani ternak ikan lele semua kan. Nah, biar hitung sendiri seperti apa. Itu protein yang bagus dengan harga relatif yang tinggi. Nah, disinilah peran sekali lagi pada masyarakat, pemerintah, negara yang membidangi Kementerian Perikanan, tolong petani ikan itu disubsidi. Mungkin siap. itu. Oke, berarti untuk Pak De sendiri untuk tantangan pemasaran ikannya tidak sulit. Tidak sulit, tinggal nunggu antrinya itu. Oke. Misalnya kan kita sudah menjadwalkan tuh ikan kita masuk
di Januari ini masuk bibit nih Mm-mm. 30.000 misalnya. Nanti kan dihitung tuh dengan kita pada waktu ikan ukuran 7 sampai 8 tuh kita lapor kepada bos subagen tadi Oke. bahwa ikan kita sekarang posisinya 7 kilo. Oke Mas, itu tunggu 2 minggu lagi. Jemput gitu ya? Jemput Oke, itu. Jadi siap. sudah ada aba-aba gitu. Sudah ada aba-aba. Ya, itulah masalahnya. Kami berterima kasih lah kepada yang sudah bermitra tadi, sudah bisa membantu dari petani-petani tadi. Cuman kalau bisa harga pakannya dituruni lah. Ya. Jadi biar seimbang kan. Siap, Pak De. Mungkin itu. Oke. Setelah semua proses bisnis ternak lele nih Pak De, dari awal kan Pak De bangun sampai dengan sekarang udah bisa menjual bertonton. Nah, jatuh bangunnya dan usaha Pak De nih dari ikan nih apa sih artinya untuk Pak De? Paling tidak kita bisa bermanfaat untuk orang lain dulu lah ya. Yang pertama membuka lapangan pekerjaan tentunya. Tidak mungkin saya pegang sendiri. Ya, betul. Prosesan ikan itu ada penyortiran. Perlu yang ngasih makan. Ya enggak? Perlu pengangkutan dan penimbangan. Tentunya kita membuka lapangan pekerjaan dulu lah, walaupun skala kecil. Dan kedua, untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dengan ternak kita, orang bisa mendapatkan makan lele. Bergizi ya Pak De? Bergizi. Untuk mempergerak ekonomi lah, paling tidak kan. Bahwa kebutuhan masyarakat, tentunya ada yang hobi makan lele. Itu kita akan siapin. Tentu hobi makan patin, buat pindang, buat apa, perlu kita siapin. Untuk gurami yang skala panjang, keluar 1 tahun, kita siapin juga. Jadi, pada waktu masyarakat bisnis bertanya, ada ikan gurami? Ada. Ada ikan patin? Ada. Ada ikan lele? Ada. Sekarang pemerintah dan masyarakat ini siap untuk bekerja sama, siap. Gitu aja. Intinya itu aja. Kalau untuk mencari keuntungan tentunya memang ada untung. Tapi kalau untuk beli mobil belum bisa. Karena masih skala kecil. Kalau memang bertaraf tonase seperti di Pekanbaru itu ya, di Tembilahan, itu perlu lele pada waktu ekonomi baik sehari 600 kilo. 600 kilo dari Kumpe itulah, dari Kumpe ini menuju ke Tembilahan itu bawa lele 600 kilo, bawa patin 400 kilo, nah kadang-kadang bawa gurami sedikit. Jadi ikan Jambi ini sangat luar biasa sampai ke Palembang. Berarti diminati. Diminati untuk pedagang-pedagang pecel lele itu. Kalau untuk kota Jambi ini pernah kalau ekonomi membaik pada waktu itu sebelum COVID, di tahun 2000 mulai bangkit, di tahun 2023-24 itu lele 1 kilonya di pasaran Angso Duo sama pasar induk Talang Banjar itu menghabiskan ikan hampir 700 kilo per hari. Perharinya. Lele. Berarti lele aja tuh ya? Iya, konsumsi masyarakat sudah mulai membaik ekonomi pada waktu. Nah, kalau sekarang mulai nih, sudah mulai merangkak baik, harga lele sekarang agak langka ini. Kenapa? Kemarin itu pada waktu krisis kemarin tahun 2005 ekonomi kita belum baik-baik saja. Itu kurang peminatnya. Jadi sekarang petani ngerem. Nah, sekarang mulai bangkit lagi mulai bangkit lagi. Paling tidak itulah untuk orang banyak dulu lah. Siap. Kalau untung dapatlah untung, enak ya. Alhamdulillah. Yang penting lepas untuk gaji karyawan, lepas untuk kita beli minyak sama konsumsi lainnya mungkin itu. Memang Pak De sekarang nih dibantu berapa karyawan nih Pak De di kolam Pak De sendiri Pak De? Kita membutuhkan sekarang karyawan kita masih 1 untuk untuk ngasih makan, sama untuk pembersihan kolamnya untuk 1 orang. Nah, tapi kalau pada waktu panen, kita bayar itu. Berapa orang bisa Pak De? Kalau panen patin itu kita bayar 4 orang. Ya kan, bayar 4 orang untuk timbangnya, untuk panennya. Nah, kalau lele kita membutuhkan orang 3, tukang timbang sama tukang angkat. Tidak mungkin orang 1 tadi. Ya kan gitu. Kan sistem keramba itu Mbak Fitri, kita sistem tarik pakai pipa. Lalu ikan ngumpul baru kita ambil, baru kita muat, baru kita timbang. Gitu. Nah, jadi untuk diketahui masyarakat banyak,
kalau petani itu jualnya 50 kilo yang tercatat. Cuman ikan yang keluar di timbangan tuh 56 kilo. Kenapa? Dikurangi bobot keranjang, Betul. dikurangi dengan kata pedagang tuh basis, penyusutan lah. Penyusutannya sampai 4 kilo dari 50 kilo itu. Nah itu, Lumayan mungkin juga di situ kan. faktor anunya Pak. Petani itu seperti itu. Penyusutan ikan ini yang menanggung petani. Sebenarnya kan tidak seperti itu sebenarnya. Gimana lagi? Itulah kelemahan dan kelebihan dan keuntungannya seperti itu Mbak Fitri. Untuk di masa awal dulu Pak De, sampai dengan sekarang. Iya. Pendapatannya berapa sih Pak De? Boleh dibocorin nggak Pak De? Ya kalau dari ikan ini Pak kalau kita serius, semua hasil tuh pasti ada. Kalau ikan 30.000 itu petani bisa dapatlah sekitar 12 sampai 10 juta. Oh, mantap ya. Pak De. Itu 3 bulan. 3 bulan. Berarti rata-rata pekerja itu gajinya di atas UMK lah. Ya, 3 juta. Ya, 2,5 juta itu. Mungkin itu. Kalau kita memang lebih banyak lagi mungkin, ya mungkin banyak lagi untungnya. Tapi nengok harga di pasaran juga, tergantung di pasaran. Kalau harga pasar baik, petani ikan akan baik. Kalau harga buruk, cuaca buruk, petani ikan akan merugi. Dan akan mungkin ya bisa pilot bangkrut. Betul, Pak. Kan kita usaha ikan ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari cuaca, dari air. Betul. Dari pertumbuhan ikan tersebut. Memang betul-betul bisnis ikan ini bisnis yang sabar dan ikhlas gitu Mbak Fitri. Siap, Mbak. Kadang-kadang untung ya kadang-kadang rugi, tapi tidak semuanya rugi. Itulah namanya ikhtiar tadi kan. Betul. Jadi mudah-mudahan itulah ya kita untung terus lah. Apalagi dibantu oleh pemerintah subsidi pakan. Makin untung nanti. Makin untung lagi, makin sejahtera lagi mungkin. Siap Pak De. Oke, terima kasih Pak De. Nah, terakhir nih Pak De, mungkin buat teman-teman sesama petani ikan yang lagi struggle, apa nih pesan-pesan Pak De? Ya, mungkin tetap semangat dan harus tetap berikhtiar. Kami memanggil petani-petani muda nih. Tentunya petani muda. Karena apa? Di kolam terus tidak ada lagi petani muda, petaninya tua semua. Ya, bahwa bisnis ikan itu menjanjikan, tapi dengan cermat dan teliti, dan juga pemerintah harus ikut campur tangan lah. Jangan bantuan peralatan. Kalau bisa langsung bantuan subsidi pakan yang sangat menjanjikan petani ikan. Mungkin itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, alhamdulillah Mbak Fitri, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat sekali Pak. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak De Setiano yang sudah membagikan ceritanya dan kisahnya yang pastinya bermanfaat sekali. Apalagi buat teman-teman kita yang sesama petani ya Pak De. Untuk JB People, ngopi sore ditemani cerita. Waktu berlalu tak terasa lama. Terima kasih sudah bersama kita dan semoga obrolan hari ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Follow semua sosial media jambisnis.com.